Kita perhatikan bersama-sama, diawali dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita perhatikan bersama-sama, diawali dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna sasarabiuhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum razman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa zaminuhum kalbuhum qul rabbi a'iddatim ma ya'lamuhum illa qil fala tumarri fihim illa mira'an dhahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Ini ayat 21. Maksud ayat tersebut, yaqulu ta'ala mukhbiron, Allah mengabarkan kepada kita an ikhtilafin nas, dari perbedaan pendapat manusia tentang jumlah pada ashabul kahfi, di mana diceritakan ada kaul, ada 3 pendapat yang kesemuanya razman bil ghaib, yaitu terkaan pada gaib, artinya belum ada kepastian semuanya. Maka nanti ada kalimat Rabbi a'lamu, Allah yang maha. Pertama pendapat sasaturrihum kalbuhum, hanya ada orang, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun, yang kedua bilang A5, 6 dengan anjingnya. Yang ketiga ada 7, 8 dengan anjingnya. Semua pendapat razman bil ghaib, artinya terkaan, dugaan yang belum ada kepastian, dan tidak ada perlu manusia untuk tahu persis berapa jumlahnya. Qul a'lamu tidak ada yang paham kecuali sebagian kecil. Fala tumarri bihim, kamu Muhammad tidak usah bersih ila mu'afiron, kecuali berselisih yang sedikit. Wala tastafti, dan juga kamu jangan fatwa saya tentang ashabul kahfihum ahad, kepada satu orang. Nah, di sini para hadirin, razman bil ghaib ini kaulan bila ilmin, ucapan tanpa pengetahuan. Ila makan la yu'rifuhu, seperti orang memanah tetapi nggak tahu ini memanah sampai kemana nih. Innahu la yakadu yusibu wa in asaba fa bila qasdin, tidak tahu arah, terserah nih mau sampai mana, mau kena. Adapun kena, nih umpamanya kena bila qasdin, itu tanpa tujuan, tanpa sengaja. Kenapa? Karena dia belum tahu mana arahnya. Begitu pendapat ashabul kahfi yang bilang 3, 4 dengan anjingnya, 5 dengan anjingnya, 6, 7 dengan anjingnya, itu semua prasangka ataupun perkiraan belaka. Yang maha berapa jumlahnya ashabul kahfi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul rabbi a'lamu bi'idatihim irsal ila anal asan fi misli hadzal maqam ruddul ilma ilallah. Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa semua kebaikan yang terjadi ataupun bilangan yang terjadi dalam masalah ini semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Idlah tiyaza ilal khawdi fi misli zal, karena bagi kita manusia tidak dibutuhkan untuk memasuki lebih dalam tentang masalah itu. Lakin idza atolakna ala amrin kul nabi wa ila waqafna haitsu waqafna. Tetapi andai kata kita menyaksikan sesuatu perkara, maka ucapkanlah seperti itu. Wala, dan umpamanya tidak, waqafna,
kita berhenti, kita diam. Hai suwakobna, di mana pendapat kita pun tidak tahu. Artinya begini para hadirin, dalam urusan jumlah ashabul kahfi kita nggak usah banyak komentar. Kenapa? Dalam ilmu agama ada sesuatu yang tidak perlu kita percaya. Bukan maksudnya tahu. Ya. Seperti ini contoh. Allah itu gimana ya? Ini ada orang umpama meninggal, yang satu di air, yang satu di pesawat, yang satu di itu, nanti rohnya ngumpulinya gimana ya? Kenapa? Agama ini tidak harus diakal-akalin, Pak ya. Tidak boleh dibayangin akal. Kita tidak harus masuk sampai dalam. Ya. Kenapa? Karena yang harus dimasukkan adalah keimanan. Kita akan ragu kalau dengan ini Nabi Mi'raj katanya naik ke ke-7 sebelum subuh udah di bumi lagi. Menurut akal tidak akan mungkin ketemu. Makanya agama jawabannya itu dengan iman. Artinya apa? Di sini beberapa pendapat kita tidak wajib paham. Ya. Kita wajib tahu. Apa? Tidak ada yang tahu kecuali sedikit nas dari manusia. Dari Imam Abbas aminal ayat itu bahasa kami berjumlah 7. Satu kata jadi bahasa anjing. Kan nuzul Ibnu Abi Masasillah termasuk kecuali kecuali itu bila qalil yang sedikit sama siapa saya pernah ini ada 7 depan dengan Maspak Ibnu Al-Musab itu semua jumlah 7 ayat 8 2 ini cocok dengan petan terdahulu. Sampai kasar adalah lakon hasanah hasani bahwa muafilah antara tuang ahli ada tuang si anak masih kecil satu sih punya baru itu namanya muda ini bawah 12 tahun. Qala Ibnu Abbas fakanu kadzalika lailuhum wa hum ibadatil. Ketujuh orang ashabul ini lailuhum waktunya wadahum waktu yang hanya mengabdi kepada Allah. Setelah dia pun ya Pak ya, setelah bangun, setelah dia ke kota amarannya selama sampai dalam gua kerja apa? Katanya hanya sialam ibadah. Ya mereka nangis. Ya mestinya bukan karena banyak ya. Tentunya mestinya bukan karena banyakkan. Mereka menangis memikirkan dirinya khawatir terkasih. Jadi menangis memikir diri sendiri. Bangkitan tua kebahagiaan sih bagi orang yang berikan kurangnya alam berikan kurangannya lamin aibi dan tidak pernah memikirkan kekurangan orang lain. Ini yang baik itu Pak. Kalau sibuk dengan orang, sibuk dengan kurangan orang, diperangkatkan bahagia. Tanda kutip apa? Baliman sagolahu bi'aibi nafsi. Kebahagiaan akan datang bagi mereka yang memikir kekurangan yang ada di diri. Kurang ada, pintar, kurang dan ada untuk melihat kekurangan. Itu ya Pak. Sabulkan mereka sampai kurang. Kualitas seseorang semakin tebal, makin takut dengan. Kalau kita nangis, bagi sisi ya, kalau kita banyak masih misalnya masalah apa hal kurang bermanfaat itu samanya kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asal para hadirin katanya ada menangis kepada Allah wa yastasghithuna lalu memohon tolongan billahi kepada Allah. Wa kanu samaniyati nafarin, mereka adalah belum ada yang permasih tua tapi adalah limina namanya. Wa kana akbaruhum, dan maksilimin ini orang yang dulu ngobrol dengan raja. Oh di bawah langkah itu gak mau juru bicaranya. Yang kedua mujasimilina, ini bahasa mana nih Pak? Amlikho Marus Kustunus Yabrunus Imus
Wayatunus, Wakus, semua nama-nama ulki yang dulu mempertahankan keimanan di dalam gua. Annahum kanu sab'atun, mereka bertujuh dengan ditunggu di pintu gua dengan anjing yang bernama Udah saya sebut Hamron. Nama anjingnya Hamron. Bukan Imron. Hamron. Wa bitasmiyatihim bihadal asma ismu kalbuhum nudira fihi. Jadi nama-nama tersebut boleh jadi harus dipandang ulang, Pak. Jadi beberapa pendapat namanya ini, nama itu, jangan sekali tidak perlu dari situ. Yang terpenting bagi kita dari kisah Ashabul Kahfi adalah keteguhan mereka dalam hari hidayah, keteguhan mereka dalam mempertahankan akidah. Makanya di berikutnya Allah berfirman, fala tumari fihim illa mira'an dakhiran. Muhammad, engkau enggak usah berselisih dengan mereka. Aisahlan dinan, berbuatlah yang gampang, berbuatlah yang inal amra fi fatiz zalik, karena untuk memahami semua daripada Ashabul Kahfi ini hanyalah tentang Allah. Wala tasti, dan kamu tidak usah ngai ataupun minta fatwa ke orang lain. Aifa innahum la ilma lahum, mereka tahu hal ini ila ma yaqulunahu min tilqai anfusihim razman ghaib. Mereka ngomong hanya pendapatnya sendiri, tidak punya arti ataupun tidak punya hasil, yang mana pendapat razman bil ghaib hanya rekaan sesuatu yang gaib. Min ghairi istinadin, tidak punya dalil. Wa za'akallahu ya Muhammad bil haq, kebenaran hanya buatmu Muhammad, jadi kamu la saka, tidak usah udah apa yang ada di Quran, jangan usah bertanya kemana-mana. Artinya apa? Ya, Rasulullah SAW di dalam ayat ini ada kalimat ataupun ada perintah, jangan minta fatwa lagi kepada orang lain. Kenapa? Karena Rasul fa innahu kalamu maksum, ucapannya, perbuatannya maksum, terjaga dari dakwah. Jadi nggak perlu nanya lagi. Beda deh Kak, kalau kita banyak kurang, banyak salah, pokoknya banyak kekurangan, mesti banyak bertanya, mestinya banyak mengkaji. Sehingga di ayat berikutnya, wala takanna li syai'in inni fa'ilun zalika, irsyad minallah li Rasulillah. Ayat ini adalah petunjuk Allah buat Rasulnya. Ilal adabi fima idza masai. Allah ajarkan kepada Rasulnya, Muhammad, kalau kamu mau buat sesuatu, liyaf'al